Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Widya Muchka, NIM 2116020026 dari Prodi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan membahas materi tentang korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Pengertian korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu akhlak merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya adalah dengan ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, dan ilmu filsafat. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi segala larangannya dan mematuhi segala bentuk perintahnya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentu saja kita harus memiliki akhlak yang baik. Korelasinya dengan ilmu tauhid. 1. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid disebut juga ilmu aqaid, adalah ilmu yang mempelajari kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Ilmu tauhid dapat juga disebut sebagai ilmu yang membahas tentang cara-cara mengesahkan Allah sebagai salah satu sifat yang terpenting di mana sifat-sifat di antara sifat-sifat lainnya. B. Korelasinya dengan ilmu-ilmu fikih. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ilmu fikih berisi uraian yang berkaitan dengan materi-materi ibadah, mulai dari taharah, bersuci, sholat, puasa, zakat, muamalah, dan lain-lain. C. Korelasinya dengan ilmu jiwa. 3. Hubungan dengan ilmu jiwa Islami. Jika manusia menjadi discord penting dalam filsafat tasawuf karena terkait dengan esensi manusia. Manusia mempunyai dua substansi, yaitu substansi materi atau jasad dan substansi imateri, jiwa. Substansi imateri adalah hakikat manusia dan itulah yang menentukan keinginan dan kesempurnaan derajat manusia. Nafs dan jiwa dapat disebut dengan sebagai berikut. A. Nafs sebagai aspek kejiwaan dari manusia. Dalam surat Al-Imran 185, jiwa merupakan esensi dari manusia. Jiwa adalah sesuatu yang terdapat dalam badan dan dapat berpisah dengannya. Jiwa adalah roh yang telah memperibadi setelah masuk ke dalam tubuh yang akan menjadi nafs. Dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai kejiwaan atau sisi dalam manusia yang menghasilkan perilaku. Ini dapat terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 11 dan Al-Anfal ayat 53. B. Nafs sebagai penggerak perilaku manusia. Al-Quran menegaskan bahwa nafs selain berarti aspek kejiwaan diri dalam manusia juga secara substansi dan berfungsi sebagai penggerak perilaku manusia. Ini dapat terlihat dalam surat Al-Syam ayat 7 dan 8. Ayat ini menegaskan bahwa jiwa sebagai penggerak perilaku manusia jika dibersihkan dan disucikan akan beruntung dan berbahagialah orang itu. Demikian juga jika seseorang mengotori jiwanya maka akan mengalami kerugian. Kata fal al-ahamaha terambil dari kata alham, yaitu menelan sekaligus. Dari sinilah lahir kata ilham. Kata ilham dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang dalam dirinya.
tanpa diketahui secara pasti dari mana sumbernya. Ia seperti rasa lapar. Ilham berbeda dengan wahyu. Karena wahyu walaupun termasuk dalam pengetahuan yang diperoleh, namun diyakini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafs merupakan substansi yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, yang dengannya manusia dapat berpikir, merasa, dan merenung dengan daya pikirannya. Itulah manusia dapat mengambil keputusan dalam menghadapi segala persoalan hidupnya, sehingga ia dapat memilih jalan dan sarana yang harus ditempuhnya. Dalam upaya memilih dan menetapkan keputusannya, itu manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Termasuk dalam hal ini, bagaimana manusia mengendalikan dan memperdaya fitrah yang ia miliki, yang disebut sebagai potensi dasar dan interaksi dengan lingkungannya. Keputusan yang diambil manusia itulah yang memberikan akibat. Ia akan memperlakukan perbuatan dan menentukannya apakah ia akan mendapatkan kehinaan dengan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.